Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hazana ala dinil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yusrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyil adim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wastaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah sadaqallahul adim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah pengunjung Masjid Raya Al-Jabar, yang besar tidak sebut gelar, yang kecil tidak sebut nama, insyaallah semuanya yang hadir tidak terkecuali dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur atas nikmat umur tentunya hanya kepada Allah yang Maha Ghafur. Allah yang menciptakan dunia dan isinya ini serba teratur, serba terukur, yang tidak banyak pilihan bagi kita siapapun kita adanya. Setiap detik, menit, jam, hari, bulan, tahun berlalu, terkecuali kita harus banyak bertafakur, kita pun harus banyak bertadzabur. Dunia hari ini sudah ada di ambang hancur lebur, dan cukup banyak sudah saudara kita, sahabat kita, besti kita, orang tua kita, termasuk tentunya para jamaah yang sudah tereliminasi dari dunia ini, pindah ke alam kubur. Salat dan salam Allah curah limpahkan kepada panutan alam, seorang nabi pilihan yang tidak pernah lekang oleh waktu dan zaman, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabiatnya, dan semoga kita semuanya yang insyaallah senantiasa menghidupkan dan mengamalkan di antara sunnah-sunnahnya. Amin. Amin ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu termasuk di antara generasi yang kedua, atau disebut juga dengan ma'ribah. Karena kita tahu generasi pertama penduduk asli Mekah itu disebut juga dengan generasi ba'idah. Siapa generasi ba'idah? Adalah generasi-generasi kaum jahiliyah, yang notabene mereka adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saat itu nilai-nilai Islam, ketauhidan ini belum menjadi bagian dari kehidupan mereka. Contoh yang mudah bagaimana kaum Ba'idah ini adalah kaumnya kaum Samud. Kita paham, kita tahu kaum Samud ini adalah kaum yang mampu merangkai kata-kata, ataupun disebut juga dengan bayan ataupun balaghah. Dan ternyata kaum Samud ini pun termasuk kaum yang mereka adalah orang-orang yang mampu memahat bukit itu menjadi patung, itu menjadi rumah, menjadi istana. Sehingga dengan segala kemegahannya kaum Samud ini, dia lupa dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di masa-masa sebelum Rasulullah SAW itu lahir, wanita itu banyak yang dihinakan. Wanita pada saat itu tidak diangkat derajatnya. Bahkan perbudakan itu semuanya menjadi komoditas di saat itu. Maka seiring dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, yang tentu sering di pesantren-pesantren, di madrasah-madrasah, mungkin kita sering dengan nadom. Mungkin ingat Pak nadomnya? Gusti urang sadayana Kangjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy na bangsana
Ramana Sayyid Abdullah ibuna Siti Aminah dibabar kena di Mekah wengi Senen tahun gajah. Ari bilangan tahuna 500 cariosna 70 panambihna sarang sahiji punjulna. Babar tayah kokotoran lir oro kenging nyepitan socalir kenging nyipatan sarta harum sesengitan. Alhamdulillah, Rasul terlahir sudah dalam keadaan hitan. Maka ayat yang ke-7 di ayat yang ke-158 itu menjadi bukti bahwasanya Rasul itu diperuntukkan untuk seluruh umat, untuk seluruh alam. Kalaulah kaum Samud ini hanya diperuntukkan untuk Nabi Saleh, kalaulah kaum Ad ini hanya untuk Nabi Hud alaihissalam, tetapi Rasul diabadikan secara jelas dan gamblang dan terekam di dalam surat Al-A'raf di ayat yang ke-158. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidak semata-mata aku diutus ke muka bumi ini illa kecuali untuk rahmatnya seluruh alam. Lebih lagi bagaimana Rasul ini diperkuat lagi oleh Allah di dalam surat yang ke-18, surat Al-Kahfi di ayat yang ke-110. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sebagai satu penekanan eksistensi keberadaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah? Ayatnya pendek singkat, tapi ini menjadi tazkirah bagi kita. Ana basarum mislukum yuha ilayya. Aku adalah manusia biasa seperti kalian, tapi aku yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita berbicara tentang namanya manusia, tentu punya karakteristik, Pak. Betul tidak, Bu? Bu, ayah nih, Bu. Ada, Bu? Bapak-bapak ada nih? Kalau kita berbicara tentang manusia biasa, sama yang kita miliki dengan kita. Artinya karakter yang ada pada diri kita. Pertama, manusia ini faktornya memiliki yang namanya adalah jasad dan ruhnya. Betul, Pak? Ada jasad dan ruhnya. Jasad itu asupannya adalah makanan. Betul? Yang kedua adalah faktor apa yang ada dalam diri manusia? Yang kedua adanya keinginan ataupun hawa nafsu. Betul, Pak? Bapak-bapak masih punya keinginan? Disebut juga dengan hawa nafsu. Maaf, bapak-bapak yang sudah menikah, jangan sampai ningali hawa nafsu jadi hawa nafsu. Masya Allah. Yang ketiga, faktor apa yang ada pada diri manusia? Inilah yang menjadi pembeda kita dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Ketika Allah menyempurnakan kita, yang namanya adalah akal. Maka akal ini diisinya tidak lain dengan ilmu. Maka hari ini di tempat ini alhamdulillah bapak-bapak dan para jamaah dan ibu semuanya hadir di Masjid Raya Al-Jabbar ini. Sejenak kita kuliah 15 menit kulimis. Ya, tongkol tum ting 7 menit ya. Kulimis lah insyaallah. Nanti ada kode dari tim redaksi. Masya Allah, tong lebih dari 15 menit. Masya Allah ya. Nih, penekannya adalah di situ. Sebagai manusia biasa, yuha ilayya. Ternyata Rasul diberikan oleh Allah yang namanya adalah wahyu. Wahyu itulah yang disebut dengan mujizat. Apa mujizatnya? Adalah Al-Quran. Maka Al-Quran itu termasuk di antara mujizat maknawi. Artinya mujizat yang bisa dipahami dengan keilmuan. Coba kita lihat. Kita lihat Pak ke atas. Bagaimana rumus Al-Jabbar ini direpresentasikan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat. Kita lihat. Masya Allah, tidak ada pancang tihang. Tapi ini satu sama lain saling menguatkan. Inilah Al-Jabbar, konsepnya dibikin oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Dr. Muhammad Ridwan Kamil. Yang ini semuanya mengadopsi dari seorang ilmuwan, yaitu namanya Al-Jabbar. Nih,
Jadi dari segi keilmuan Al-Quran ini, ternyata orang-orang Yahudi itu notabene mereka itu pintar baca Quran. Bukan saja orang Yahudi ini pintar baca Quran, ternyata orang Yahudi mereka itu lebih memahami Al-Quran. Tapi satu modal yang gak dimiliki orang Yahudi apa? Mereka tidak mengimani Al-Quran. Betul? Halo? Halo? Sehingga sering terdengar di masyarakat kita, maaf, otaknya otak Yahudi. Artinya apa? Mereka pintar, Pak. Mereka cerdas. Kenapa? Karena sumber ilmu ini mereka pahami, mereka ambil dalam Al-Quran. Tapi maaf, mereka tidak bisa mengimani Al-Quran. Berbeda dengan kita orang Muslim yang Islamnya, maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, Islamnya kita apa? Islam tiba baheula. Apa itu? Islam tiba baheula. Artinya Islam tiba heula, Pak. Tapi tidak stagnan saja kita. Maaf, kita stagnan saja, kita diam saja. Terkait barangkali orang-orang yang kemudian membaca, memahami Al-Quran, mereka masuk. Orang-orang yang mu'alaf itu mereka pintar memahami Al-Quran. Karena mereka itu apa? Mereka penasaran dengan Al-Quran. Maka inilah karakteristik yang dua. Rasul ini diberikan namanya adalah mujizat wahyu, yaitu Al-Quran. Dan poin yang ketiga, di antara banyak sekali yang kita angkat, yang kita ambil dari sirah Nabiah baginda Nabi Muhammad. Nabi itu adalah seorang pria. Di antara 124.000 Nabi, di antara 313 Rasul, 25 Nabi yang kita ketahui, ternyata semuanya tidak ada wanita. Bu, jangan protes. Halo Ibu. Kenapa Nabi itu tidak wanita? Halo. Kenapa Nabi itu tidak wanita? Pengen tahu atau pengen tahu aja? Atau pengen tahu banget? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu sajalah. Dua alasan kenapa Nabi itu tidak wanita. Pertama alasannya, wanita itu harus dilindungi. Tuh dua tiga. Maka wanita itu tidak boleh poliandri. Betul? Tidak boleh lebih daripada satu suami. Tapi wanita boleh suaminya poligami. Mana suaranya ini teh? Mana suaranya nih? Pak, Bu. Alasan pertama wanita itu tidak jadi nabi. Alasan pertama wanita itu maka wanita tidak boleh poliandri. Tapi wanita boleh suaminya poligami. Alhamdulillah. Oh jangan, Masya Allah. Alasan yang kedua, kenapa Nabi itu tidaklah wanita? Alasan yang kedua, Bu, setuju tidak? Alasan yang kedua adalah wanita itu diperjuangkan. Tuh 2 3. Asli nak Pak wani diriungkeun. Hari ini kita sudah berjuang mendapatkan bidadari. Ya. Betul Pak, bidadari yang tidak bersayap. Ya, jagalah istri. Jangan kau sakiti tangisnya istri, tangisnya bidadari. Masya Allah. Jangan pernah menyepelekan wanita. Karena dari wanita itulah terlahir anak-anak kita. Dari wanita itulah Masya Allah mereka menjadi apa? Menjadi ibu dari anak-anak kita. Dan dari wanita itu pula Masya Allah pendidikan itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ummi madrasatul ula. Ibu ada sekolah pertama di rumah. Masya Allah. Nah itu saja barangkali sedikit yang sampaikan. Banyak untuk kalau kita ungkap dari berbagai kisah dari baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kajian yang singkat ini menjadi asbab bagi kita. Semakin kita lebih mendekatkan kita, mencintai kita, dan menghidupkan di antara sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian yang sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila muthoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.